Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Padi Amar dengan NIM 2024 10 10 10 13 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ke-7. Beberapa soalnya, diantaranya itu yang pertama, lakukan dan jelaskan klasifikasi live-based pada dataset adult.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sebuah data processing ini, kita disuruh untuk nge-load dataset adult.csv dan membuang fitur-fitur apa saja yang tidak dibutuhkan, serta merapikan datasetnya. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk membatasi dataset hanya pada data yang memiliki umur, di mana umurnya itu 25 sampai 40 tahun saja. Kemudian kita disuruh untuk mengecek tipe data dari masing-masing fitur dan encoding yang sudah kita bersihkan tadi. Kemudian ada cek data null dan data duplicate, kemudian handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Kemudian ada cek data outlier dengan visualisasi dalam box plot pada masing-masing fitur, kemudian ada handling outlier jika diperlukan, dan terakhir ada normalisasi mengenai data menggunakan normalisasi min-max. Nah, kemudian yang di terakhir ini ada memodeling data test itu menjadi size 20%, 25%, dan juga 30%. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan hasil skor dari akurasinya. Nah, di sini saya sudah memasukkan dataset adult.csv, kemudian kita akan jalankan. Yang pertama, kita harus mengimport beberapa library dari Python terlebih dahulu. Seperti biasa, kita menggunakan Pandas karena ini sebuah dataset, kemudian kita menggunakan NumPy untuk merapikan tabelnya, dan menggunakan sklearn. Di sini kita mengimport library Gaussian NB. Kemudian kita mengimport Seaborn untuk pemrosesan, Matplotlib untuk pemrosesan data juga. Kemudian kita memanggil data dari adult.csv itu menggunakan Pandas. Jadi formatnya pd.readcsv, kemudian kita masukkan nama file dari adult ini. Di sini muncul beberapa fitur yang ada dalam dataset ini, ada age, work class, FNL with GT, education, educational loan, sampai data income. Nah, bisa kita lihat di sini ada tipe data numerik dan juga tipe data objek. Nah, mungkin kita nanti bisa membersihkan beberapa data objek ini dan merapikannya menjadi data numerik saja. Lanjut ke data processing-nya. Nah, di sini kita akan membuang fitur FNL WGT dan juga educational num karena sudah diwakilkan oleh data-data yang lain dan tidak terlalu penting. Maka kita buang. Kemudian kita memanggilnya dengan variabel df, kemudian meletakkan sintaks copy. Dan di sini sudah tampil yang sebelumnya data ada fitur FNL WGT dan juga education di data. Setelah processing yang ini tidak ada. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 fitur saja. Lanjut, kemudian di sini kita ingin mengambil data dengan umur 25 hingga 40 tahun saja. Nah, di sini kita harus meletakkan sebuah syarat dengan kita sertakan dalam sebuah variabel. Nah, kita membuat sebuah variabel di mana df copy ini akan kita ambil umur. Di fitur umur itu kita ambil yang lebih dari 24 dan yang kurang dari 41. Jadi, nanti angkanya akan keluar umur 25 hingga 40 tahun saja. Nah, kemudian kita reset indeksnya dan kita drop atau kita in place supaya datanya rapi kembali. Nah, setelah kita run, maka akan muncul di sini terlihat di age hanya ada
beberapa angka di antara 25 hingga 40 saja. Untuk yang kurang dari 25 sudah tidak ada. Yang sebelumnya datanya ini ada 28.000 sekian, sekarang hanya tersisa 11.900 sekian saja. Lanjut, setelah kita memberikan syarat mengenai age, kita akan ngecek berapa sih jumlah data yang nol yang ada dalam tabel ini. Setelah kita cek, ternyata ada beberapa data nol pada fitur work class, ada occupation, dan juga native country. Nah, data-data ini yang nantinya akan kita proses lebih lanjut. Bagaimana cara memprosesnya? Pertama, kita menggunakan NaN, dfcopy dengan npNaN ini untuk menghapus beberapa kolom yang NaN. Kemudian kita lihat kembali. Nah, di sini ternyata masih ada. Setelah kita proses ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita mengolah data work class, occupation, dan juga income untuk yang kurang dari 50K. Nah, sudah selesai. Mungkin kita bisa lanjut ke tampilan beberapa mode untuk ngecek apa aja sih yang ada di kolom work class, yang isi dari fitur work class dan juga occupation. Yang tadi masih terdapat beberapa data duplikatnya. Nah, ternyata di kolom work class itu ada fitur privat, local curve, federal curve, self out-in, kemudian di data occupation ini ada machine inspect, farming fishing, dan lain sebagainya, di mana tipe data dari keduanya merupakan sebuah objek. Lalu, selanjutnya kita membuat perulangan untuk mengatasi yang ada pada kolom work class tadi. Nah, ini tadi kita lanjutkan ke occupation dan juga native country, yang tadi juga merupakan data objek. Lanjut ke native country-nya saja. Kemudian setelah kita proses seperti ini, kita kita cari lagi apakah masih ada data yang nol. Ternyata setelah diproses dengan perulangan ini, semua baris yang mengandung nol sudah tidak ada. Dan datanya sudah berubah menjadi integer 64 semua. Lanjut, kita akan ngecek data yang duplikat. Nah, dengan sintaks ini, kita menggunakan dfcopy, duplicate, kita menemukan ada 1.152 data yang duplikat. Nah, bagaimana cara mengatasi data yang duplikat? Kita menggunakan drop duplicate untuk menghapus data-data yang duplikat. Kemudian kita harus mereset indeksnya supaya data-data tersebut menjadi rapi. Lanjut. Nah, sekarang setelah dihapus beberapa data yang duplikat, sekarang datanya tersisa sekitar 10.761 dari yang sebelumnya 11.000-an. Nah, di sini sudah terlihat tidak ada data yang nol, none, ataupun data-data yang duplikat. Dan juga beberapa data yang mungkin tidak bisa dibaca tadinya, sekarang sudah tampil semua. Lanjut, kita akan mencari tahu mengenai tipe datanya. Nah, di sini menggunakan function info, kita bisa mengetahui mana saja fitur yang termasuk objek,
ataupun fitur yang termasuk integer. Nah, di sini dari data yang kita olah tadi terdapat 4 data integer, yakni age, kemudian ada capital gain, capital loss, hours per week, itu merupakan integer. Dan yang lain merupakan data objek. Nah, kita juga butuh mendeskripsikan mengenai data numeriknya. Bagaimana sih data numeriknya ini terbentuk? Nah, dari age sendiri, itu jika dihitung totalnya ada sekitar sekian. Kemudian mean atau rata-ratanya itu sekitar sekian. Standar, kemudian minimumnya ada sekian, kemudian apabila diakurasi 25%, 50%, 75%-nya itu sekian. Dan ada beberapa data yang maksimum. Lanjut, kita juga akan mendeskripsikan mengenai kategori data yang objek. Nah, di sini ada work class, jika kita hitung ada 17.500 sekian, kemudian yang unik ada 9 data, yang top adalah data private, kemudian yang frekuensi itu ada 12.600 sekian data. Lanjut, kita akan menampilkan hasil pengolahan dataset tadi menggunakan count plot. Kemudian menggunakan bar chart seperti ini. Nah, di sini kita akan menampilkan income dan juga education-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa data yang masih tergolong cukup tinggi, atau mungkin nanti jika kita proses, data ini akan menjadi outlier, karena perbandingannya sangat jauh dengan data-data yang lain. Nah, di sini itu yang tinggi itu merupakan data mengenai HS grad. Lanjut, mungkin kita bisa mengolah beberapa data ini dengan mereplace data 11 mengenai age yang di sini dalam kolom education itu kita replace, kemudian kita hitung value-nya. Nah, di sini terlihat HS grad sangat tinggi, yakni sekitar 3.400 sekian data. Kemudian sum college-nya ada 2.000 sekian data, bachelor, dan lain sebagainya dalam fitur education tadi. Kemudian setelah kita proses, kita masih akan mengolah beberapa data lagi, dan sebelumnya kita juga harus tahu mana saja sih data yang sudah menjadi integer atau objek gitu. Dan kita lihat di sini kapital-kapital ini sekarang sudah berubah menjadi data float yang sebelumnya menjadi integer. Nah, kemudian untuk merubah sebuah data objek menjadi numerik, itu kita butuh melabelkan. Nah, caranya menggunakan library label encoder ini. Untuk menuliskan sintaksnya, maka df.copy nama fiturnya, beberapa fitur yang akan kita ubah itu yang merupakan data objek itu work class, education, material status, kemudian occupation, relationship, race, gender, native country, dan juga income-nya. Nah, kemudian kita tuliskan variabel ini dengan encode.with transform. Kita panggil lagi mengenai data apa yang menjadi target dari pelabelan encoder ini. Mungkin kalau ini dijalankan, maaf, sebelum-sebelumnya memang belum kita jalankan ya. Nah, setelah kita import, maka di sini terlihat semua data menjadi data numerik yang berupa integer maupun float. Yang data objek akan berubah menjadi kode-kode angka. Misal, di sini tadi kita bisa lihat mungkin di work class ada yang private, local gov, kemudian ada yang never worked. Itu yang private akan berubah menjadi, setiap data private itu menjadi angka 2. Local gov itu ada menjadi angka 1. Nah,
Begitu juga dengan gender. Karena di sini gender hanya 2, maka hanya ada angka 1 dan 0 saja yang menggantikan dari pelabelan female dan male. Begitu juga dengan data-data yang lain. Lanjut, kita akan ngeset semua data yang kita olah tadi dan mencari tahu data mana saja yang memiliki outlier dan apakah outlier itu berada di kuartil 1 atau di kuartil 3. Nah, kita bisa menggunakan perulangan dengan enumerate-nya. Nah, sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu judulnya supaya lebih jelas karena banyak sekali fitur yang akan kita tampilkan. Kemudian kita akan mendeskripsikan, kemudian kita tampilkan dari semua indeks. Nah, di sini terlihat dari kolom H itu outlier-nya ada di kuartil 3, di work class itu semuanya merupakan outlier, kemudian di education itu ada di kuartil 1, yang material status, relationship, occupation, dan juga gender itu tidak ada outlier-nya, dan di bagian income, mungkin income ini karena memang tipe datanya sudah kita rubah, makanya dia hanya berkisar di antara 0 hingga 1 saja. Dan yang 1, setiap data yang mengandung angka 1 akan dianggap outlier. Ini tidak perlu, data seperti ini tidak perlu kita bersihkan, karena jika kita bersihkan, maka akan mengurangi varietas dari income sendiri, karena sudah kita labeli. Oke, mungkin lanjut menampilkan data menggunakan heat maps yang berupa kotak-kotak seperti ini. Sama, kita akan menggunakan plt.figure seperti pada modul sebelumnya, kemudian kita meletakkan size-nya berapa di X dan Y-nya, kemudian kita koordinatkan berapa sih setiap data itu, kemudian kita beri warna, lalu kita show. Nah, di sini sudah terdapat beberapa fitur, dan kemudian sudah diskala juga. Lanjut, mungkin kita melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar. Seperti biasa, jika kita akan menormalisasi, kita lihat datanya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan karena ini normalisasi, maka angkanya itu harus berkisar di antara 0 hingga 1 saja. Nah, mana sih yang akan kita normalisasi? Yang akan kita normalisasi itu pada semua baris di kolom ke-1 dan seterusnya. Jadi di kolom H kita tidak normalisasi, karena ini menjadi patokan utama. Lanjut, di skala transformnya, yaitu parameter yang ada di data adult tadi, kemudian di lokasinya juga sama, semua baris di indeks kolom ke-1 hingga seterusnya, dan kemudian skalanya kita panggil datanya. Nah, di sini sudah terlihat work class dan data-data lain sudah dinormalisasi, sehingga range-nya berkisar antara 0 hingga 1 saja, kemudian yang H masih tetap, dan datanya setelah kita proses hanya ada 48.000 sekian kolom dengan 13 kolom. Nah, lanjut mungkin kita klasifikasikan menggunakan function. Nah, function ini nantinya akan nge-split beberapa data itu menjadi extrain, access, ytrain. Seperti biasa, kita letakkan atributnya, kelasnya, kemudian berapa sih test size-nya, menggunakan state ini. Kemudian kita juga menggunakan native base itu. Native base, kita akan memproses data extrain dan ytrain yang udah kita
ibaratkan tadi, lanjut kita matrikskan skornya untuk mendapatkan akurasinya, kemudian kita print metriknya, dan di sini data yang akan kita scale itu data yang ada di fitur income. Nah, di sini kita akan mencari akurasi dari data tersebut, yakni 20%, 25%, dan 30%. Dengan menggunakan scale drop seperti ini, seperti yang ada di modul sebelumnya. Nah, jika kita print NB classifier-nya akan, dan kita letakkan kan tadi di function ini atributnya apa, kelasnya apa, dan tesnya berapa, dan randomnya kita minta 100. Dan tesnya yang kita tes itu adalah 20%. Nah, jika di print, maka akan muncul akurasi datanya itu sekitar 79,9 sekian persen. Jika di angka 20, akurasi 25%, maka datanya masih tetap sama, hanya berbeda di koma belakangnya saja, yakni sekitar 79,99 sekian persen. Dan di data begitu juga di akurasi 30 masih tetap sama, hanya selisih 0,0 sekian persen. Di sini 79,8, di sini 79,9, dan di sini 79,98. Mungkin saya rasa cukup untuk di datasetnya. Mungkin kita bisa mengolah datanya secara manual sesuai dengan soal yang di sini tadi. Nah, kita pindah ke Excel karena kita disuruh untuk menghitung data secara manual, tidak menggunakan mesin calculator yang ada di Python. Nah, di sini kita akan mengolah data mengenai jodoh dalam konteks knife-based dataset. Nah, di sini sudah saya kelompokkan beberapa data, di mana ada beberapa kemungkinan, yaitu jika kecerdasannya Pinterpol, maka ada klasifikasi mengenai harta, perilaku, kesetiaan, dan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, diketahui di sini kelas gas lamar itu berjumlah 10, dan pikir dulu itu ada 10. Nah, pertanyaannya di sini. Jika kecerdasan, Interpol, harta tajir, perilaku baik, kesetiaan jempol, bagaimana keputusannya? Dan kemudian ada kita membahas kemungkinan juga mengenai jika kecerdasannya B aja, hartanya B aja, kemudian perilakunya B aja, maka apakah berapa keputusannya? Kemudian jika kecerdasannya B aja, hartanya agak tajir, kemudian perilakunya toksik, dan kesetiaannya jempol, bagaimana keputusannya? Nah, dari data ini, beberapa data ini kita mengolahnya, maaf. Nah, di soal nomor 1 tadi, kita ditanya mengenai berapa keputusannya jika kecerdasannya itu Interpol. Nah, di sini kita pertama itu kita skalakan dulu mengenai keputusan yang gas lamar. Nah, di gas lamar itu kan kita tahu ada 10 data, sedangkan semua datanya itu ada 20. Berarti kita bisa menuliskan 10/20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, di sini ada kecerdasannya Pinterpol. Kita tuliskan di sana ada 9 data per 10 data. Kemudian
hartanya tajir itu kemungkinannya ada 5/10, di perilaku baik itu 5/10 juga, dan kesetiaan jempol itu ada 7/10. Gimana? Kalau ini yang gas lamar ya, kalau yang mikir dulu itu ada sama, masih setengah, karena sama-sama 50-50. Di kecerdasannya itu Pinterpol keputusannya itu sekitar 1/10, dan hartanya tajir itu 2/10, perilakunya baik itu 2/10, dan kesetiaannya jempol itu 3/10. Nah, di sini ada dua kemungkinan, ya, ini di posteriornya itu kita bisa menuliskan dalam hitungan koma, karena ini bisa, misal setengah itu kan bisa kita tuliskan 0,5, sedangkan 9/10 bisa 0,9. Jika kita tuliskan, maka hasilnya itu yang gas lamar sekitar 0,07, sedangkan yang mikir dulu itu 0,0006. Terlihat kemungkinan yang lebih besar adalah gas lamar. Kemudian di soal nomor 2, kita disuruh menentukan bagaimana keputusannya jika kecerdasannya dia B aja, tapi hartanya B aja, dan juga perilakunya B aja, nggak toksik-toksik banget. Nah, itu kemungkinan posteriornya itu ada 0,0018 untuk yang gas lamar, dan mikir dulu itu ada 0,0378. Nah, kemungkinannya untuk pikir-pikir dulu itu lebih besar daripada yang gas lamar, karena di sini kita lihat datanya ternyata sangat kecil, hanya 1 sampai range-nya hanya 1 sampai 4 saja dari 10 data. Sedangkan di sini ada 9, 1 hingga range-nya 1 hingga 9. Lanjut di pertanyaan ketiga, jika kecerdasannya B aja, hartanya nggak tajir-tajir amat, tapi perilakunya toksik, kemudian dia punya kesetiaan yang jempol, bagaimana keputusannya? Nah, di sini kita lihat kemungkinan gas lamar itu lebih kecil daripada kemungkinan yang mikir dulu. Nah, jadi kita simpulkan bahwa yang nomor 1 itu keputusan probabilitasnya lebih besar yang gas lamar, yang nomor 2 itu lebih besar yang mikir dulu, dan yang nomor 3 itu probabilitasnya lebih besar yang mikir dulu. Mungkin sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.